Selamat datang di Makassar English Plus. Saat ini kebetulan pas hari Imlek dan hujan deras sekali di Makassar. Kembali kita belajar bahasa Inggris, tentu di level yang paling dasar, elemen yang paling dasar, bahwa setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu ada kata kerjanya. Jadi kalau ada satu kalimat dalam bahasa Inggris tidak ada kata kerjanya, maka kalimat itu dianggap salah secara gramatikal. Jadi secara tata bahasa, salah kalau kalimat bahasa Inggris kita buat dan tidak ada kata kerjanya. Di live streaming sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa kata kerja yang paling sering orang Indonesia tahu, ya yang paling lama dia ingat adalah to be. Kita juga sudah sampaikan to be itu ada 5 bentuknya, ada be, ada am, ada are, kemudian ada is, ada was dan were, kemudian ada being, dan ada been. Nah, di live streaming kali ini kita akan belajar menggunakan to be yang 5 itu, 5 bentuknya itu ke dalam satu kalimat. Dari Makassar English Plus kita tawarkan cara belajar atau grammar yang kita sudah buat mudah dipahami menggunakan alam pikirannya orang-orang Indonesia. Nah, sehingga grammar itu tidak lagi dirasa sulit. Di Makassar English Plus juga kita sudah buat metode yang memungkinkan kalian, kamu-kamu yang mau bicara dalam bahasa Inggris, itu bisa bicara dengan lancar tanpa perlu mikir grammar dalam waktu yang relatif singkat. Kita waktu itu, dan kita tawarkan juga bahwa dalam 1 bulan, Anda bisa bercakap bahasa Inggris dengan lancar, tanpa mikir grammar, tapi apa yang diucapkan itu, yang kalian ucapkan itu benar kalimatnya, secara gramatikal. Nah, kembali ke to be. Bagaimana penggunaan to be dalam kalimat? Nah, mungkin banyak di antara kalian yang sebenarnya tahu ini, tetapi belum pernah melihat dari sisi apa yang dijelaskan di Makassar English Plus. Yang pertama, kita buat kalimat ya. I will be a teacher. I will be a teacher. Nah, di kalimat I will be a teacher ini ada kata kerja. Nah, bisa tebak tidak kata kerjanya yang mana? Iya, kata kerjanya adalah be. Ya. I will be a teacher. Kata kerja dalam kalimat itu adalah be. Nah, kemudian ada kata will. Nah, will ini juga kata kerja. Jadi ada 2 kata kerja. Ada be, ada will. Nah, be ini kalau dalam grammar kita bilang sebagai kata kerja utama, main verb. Sementara will itu adalah kata kerja bantu atau helping verb atau auxiliary verb. Nah, konsep kata kerja utama dengan kata kerja bantu ini akan saya jelaskan di live streaming berikutnya. Karena kita sekarang ini fokus di penggunaan to be dalam kalimat. Berikutnya, kita buat kalimat I am a teacher. I am a teacher. Di mana kata kerjanya? Ya, kata kerjanya adalah am. Sekali lagi, kata kerjanya adalah am yang berasal dari kelompok to be. Nah, begitu pula kalau kita bilang ke orang lain, you are a teacher atau you are a student. Kata kerjanya pada kalimat itu adalah are. Are. Jadi kita sudah belajar be, sudah belajar am, sudah juga belajar are. Dan be, am, are itu adalah bagian dari to be dan mereka adalah kata kerja. Unsur to be berikutnya adalah is. Is. Misalnya, he is here. Dia ada di sini. Nah, kata kerjanya adalah is. Is itu bagian dari to be. Nah, begitu cara kita memahami kalimat dalam bahasa Inggris dan memahami grammar dasarnya. Setelah is, ada was dan ada were. Misalnya kita bilang seperti ini. You were right. You were right. Dulu kamu benar. Were di situ adalah kata kerja. Jadi were adalah kata kerja dari unsur to be. Bagaimana dengan was? Kita bisa bilang seperti ini. I was happy. Saya dulu senang atau bahagia. Atau she was happy.
Dia dulu senang atau bahagia. Mana kata kerjanya? Was. Ya, jadi was adalah kata kerja yang merupakan unsur to be. Nah, unsur to be berikutnya yang tersisa ada dua, yaitu being dan been. Being dan been. Ingat, being dan been ini dalam kalimat merupakan kata kerja. Ya, kata kerja, tetapi dua kata kerja ini harus mendapatkan bantuan seperti tadi ketika kita bilang I will be a teacher. Nah, be itu dibantu oleh will. Nah, sekarang kita pakai kata being. Kita buat kalimat seperti ini. He is being helpful. He is being helpful. Nah, dia itu dia laki-laki maksudnya, itu dalam keadaan atau sedang menjadi atau sedang bertindak, ya, membantu. Jadi dia selama ini membantu. He is being helpful. Mana kata kerjanya? Being. Terus is pada kalimat itu, he is being, is pada kalimat itu berfungsi sebagai kata kerja bantu. Sekali lagi, kata kerja bantu itu akan kita jelaskan di live streaming berikutnya. Nah, di Makassar English Plus, sekali lagi kita ingatkan bahwa Anda bisa belajar bahasa Inggris dengan grammar yang sudah dibuat mudah, dan di Makassar English Plus juga kita latih Anda untuk bisa bercakap dalam bahasa Inggris tanpa mikir grammar, tanpa mikir benar salahnya, tetapi kalimat yang Anda ucapkan itu adalah kalimat-kalimat yang benar. Nah, terakhir, unsur to be yang terakhir adalah been. Been, ya. Nah, kita bisa buat contoh seperti ini. I have been ready. I have been ready. Saya sudah siap. Jadi dari tadi ini saya sudah siap. I have been ready. Di situ ada dua kata kerja. Been sebagai kata kerja utama dan have sebagai kata kerja bantu. Gimana? Nah, meskipun ini kedengarannya mungkin terlalu panjang ya atau terlalu banyak, tetapi to be itu yang paling sering kita dapatkan dalam kalimat bahasa Inggris dan juga paling sering disalahpahami oleh pelajar bahasa Inggris, terutama di Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan ini, penjelasan ini, Anda menangkap dan bisa timbul, oh begitu maksudnya, oh itu ya, asal-usulnya. Itu saja, terima kasih sudah menonton sampai di titik ini. Dan bayangkan kalau Anda bisa bercakap-cakap dalam bahasa Inggris dalam waktu yang relatif singkat dan benar apa yang Anda ucapkan itu benar, dan itulah tujuan dari Makassar English Plus, melatih Anda bisa bercakap dengan cepat dengan kalimat-kalimat yang sudah benar secara grammar, secara tata bahasa, dan kalian bisa memahami grammar dengan mudah karena sudah dibuat mudah, sehingga otak-otak orang Indonesia itu bisa lebih mudah paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.